dijual bukan nanti ditukokno mobil atau mobil-mobilan, nggak boleh. Itu maksudnya dijual lalu diambil sendiri untuk keperluan sendiri di rumahnya, tidak boleh itu. Tapi kalau dijual untuk disedekahkan boleh menurut mazhab Abu Hanifah. Apa Abi Hanifah? Boleh, tapi sebaiknya bukan ke masjid, tetap kepada fuqara, orang fakir miskin. Dalam asnaf masjid tidak masuk. Dalam hal ini maksudnya tidak masuk begini, karena prioritasnya daging itu dimakan untuk keperluan konsumtif, bukan rekonstruksi bangunan, ya, bukan renovasi masjid. Tapi tujuannya adalah konsumtif. Karena umat Nabi itu melakukan 3: diberikan makan untuk keluarganya, lalu disedekahkan, lalu dihibahkan. Oh bagus, apalagi nunggu ahad pagi yang kedua, waktunya saya, gitu ya. Tambah bagus. Lah ya itu boleh, karena itu keperluan kurban. Maaf loh ya Pak, maaf. Ya, ini kan soal fikih. Lek golek hadis kresek gak nemu sampean. Ya. Ndak ya lah Muhammadiyah kalau hadis kan gak gelem. Iya toh? Lek Muhammadiyah itu kalau gak ada hadisnya gak ada Qur'annya gak mau. Padahal perilakunya tiap hari kalau orang sing cocok karo Quran hadis ya gak nemu. Termasuk kresek itu Pak. Selang tampar itu gak ono. Tapi ini namanya nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu boten. Masuk ke ono hadis wis cocok karo hadis. Namanya kresek. Panjenengan nyembelih, maaf ya. Panjenengan nyembelih. Dagingnya itu digowo terus. Apa diambil pakai tangan begini Pak? Ini Pak, ayo tangan ini Pak. Kalau hadisnya Pak. Iki mikir agama ini gak bener ya begini nih. Rusak pokoknya agama kalau udah pakai begitu. Enggak pakai, bukan gak ngaku, gak pakai ilmu. Iku pakai dengkul jenenge. Beragama pakai dengkul yang begitu. Enggak terang-terangan aja. Saya dandani kan banyak di beberapa tempat. Dandani di masjid-masjid itu. Gak begitu caranya. Ya kresek itu kan karena memang lawazim namanya. Lawazim, sesuatu yang tidak bisa dipisah dari kurban. Yang mau tidak mau ya gak apa-apa diambilkan. Apa diambil dari mana? Dari penjualan kulit. Siapa yang menjual? Yang berhak. Siapa yang berhak? Panitia. Nah, sama tinggal angkat saja panitia. Ini panitia ada berapa? Ada 14 orang Pak Ustadz. 14 orang. Lah 14 orang ini khususkan di 2 sapi. Sapi yang lain biar tidak tercampur. 1 daging kulitnya sapi 2 ini oleh panitia diberikan ke sapi yang lain itu diberikan ke panitia kulitnya, lalu oleh panitia dijual. Sebagian uangnya dibuat hadiah dan sedekah kepada penyembelih. Sebagian yang dibelikan kresek. Dibelikan apa lagi? Dibelikan teh, kopi, gula. Itu kan masa panitia mesti minum air keran? Kan tidak manusiawi. Agama apa ini? Minum nggak boleh Pak. Harus minum air keran. Kenapa? Hadisnya nggak ada. Harus ambil dari orang. Itu kan repot. Maka nggak apa-apa diambilkan operasio. Toh jadinya semuanya jadinya sedekah semua itu. Sedekah kresek ya enggak. Daging itu kan diwadahi kresek kan mungkin. Ya. Cukup kok wadah dewi-dewi. Ya, itu begitu, nggih. Boleh Pak? Dibeli. Enggak apa-apa kalau tidak ada hadisnya yang ini ya. Yang penting nyaman gitu aja bisa. Karena menjual kulit itu disedekah. Beli kresek itu dalam rangka bersedekah. Namun, maka di sini dikatakan boleh memang untuk dibuat apa? Dibuat gentong
Dibuat apa? Dibuat sepatu, lalu sepatunya kulitnya kayak kelambi, buat kopiah, buat celana dalam. Lalu sopo sing jahit sing apa yang guyu sing jahit genduru. Oke. Sabun, apalagi? Ayo ini sampai kehabisan pertanyaan ini saya. Oh, tidak ada batasannya. Ya, secepatnya lebih baik. Terakhir ini latihan kurban. Nah, bab latihan kurban. Jadi kayaknya panjenengan ini belum tahu bab latihan kurban ini. Nah, belum. Ini ada fikihnya nih. Saya baru dapat fikih latihan kurban. Gitu. Bagaimana ini Ustaz? Ini yaitu saya ceritakan hadis. Yaitu riwayat Imam Al-Baihaqi. Penting di kitab hadis ini. Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, astadinu wa udhi. Nabi, bolehkah aku ngutang? Kemudian aku ini bab ngutang dulu, maaf ya, bab ngutang dulu. Bolehkah aku ngutang Nabi? Kemudian aku berkurban dengan hasil hutang itu. Nabi menjawab, fa innahu dainun maqdiyun, yaitu berarti hutang yang harus kamu lunasi. Ini saya menceritakan bukan masalah anjuran berhutang, bukan. Yaitu ini spiritnya para sahabat, saking senangnya berkurban sampai ingin berhutang, asal dilunasi. Boleh. Jadi ibadah yang boleh hutang itu diantaranya jangan dikira loh beribadah gak boleh hutang. Nah, ini kurban kok, apalagi kan. Tapi yang jelas itu harus bayar gitu. Yang nggak boleh itu panjenengan hutang untuk kurban, setelah itu lari nggak bayar. Nah, itu namanya berkurban membawa korban. Ya, jadi ampun. Sekarang latihan kurban, yaitu latihan kurban. Bagaimana Ustaz? Latihan kurban. Nah, ini sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Bilal latihan kurban. Kurban ini pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Karena besar, para sahabat itu sangat suka berkurban. Keadaan kepepet pun berkurban. Nah, ini di kitab Al-Muhalla bil Athar juz 7 halaman 30, juz 7 halaman 371 dan 372. Sahabat Bilal itu mengatakan, ma ubali law dhahaitu bidikin, tidak peduli walaupun saya tidak punya uang, yang penting di bulan Idul Adha, di hari raya Idul Adha, walaupun saya cuma nyembelih ayam, saya sembelih. Jadi Bilal itu begitu enggak belum? Pokoknya nyembelih lele ayo, sampai teri ya. Wa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas itu pernah membeli lahman bidirhamaini, membeli daging 2 dirham. Kurang lebih berapa ya? Ya mungkin 1 dirham itu ini 2 dirham ini. 1 dirham ini berapa kira-kira? Nah, saya catatkan ya. 2 dirham itu sebentar. Jadi, nah ini 1 dirham, catat ini, dicatat, diingat-ingatan. Dirham itu adalah mata uang perak. Nah, kalau dinar baru emas. Tapi kalau dirham itu perak. Dirham itu adalah berapa 1 dirham? Dirham Irak kurang lebih 17,5
gram. Kalau Mesir 12,3 gram. Kalau 1 gram misalnya anggap 10.000 perak, ya berarti kali 17 berapa? 170.000. Kali 2 berarti kurang lebih 300.000. Nah, Ibnu Abbas suatu ketika itu membeli daging 2 dirham, kurang lebih 300.000. Lalu beliau mengatakan, waqala hadhihi udhiyatu Ibnu Abbas. Ini kurbannya Ibnu Abbas. Itu saking gak punyanya, tapi ingin berkurban. Beli daging lalu diberi. Apakah ini kurban, Ustaz? Bukan. Ini latihan kurban. Agar jangan sampai tidak berkurban malah tambah medit, gak tetap ngeblas, gak keluarkan sama sekali. Walaupun panjenengan tak bisa membeli kambing 2.800.000, di sini berapa? 3 juta. Tidak bisa membeli kambing 3 juta, setidaknya kirim transfer ke panitia. Pak panitia, ini saya transfer 500.000 untuk kurban, tambahan uang berarti itu namanya latihan kurban. Nih boleh ya. Ada fikih yang lebih bagus. Ini dipakai di sekolahan enak atau di kantor kerja. Iuran 1 jutaan. Orang berapa? Orang 20 dapat sapi berarti untuk berapa orang? 7 orang. Sisa berapa? Sisa 13. Berarti dalam jangka 3 tahun bisa kurban semua. Jadi kalau misalnya satu kantor orangnya berapa? 40. Berarti iuran 500 ribuan, dapat sapi 1 kurban. Dia atas namakan 7 orang. Tapi tiap tahun itu namanya arisan kurban. Yang tidak di atas namakan sedekah untuk temannya. Terus bergilir gitu loh. Sehingga nanti kurang lebih 4 tahun sudah berkurban semua. Tapi mari dikurbani, jangan lari. Mari dikurbani. Kamu dulu sudah atas nama kamu, ini sekarang atas namanya saya. Waduh, ini pas gak tua ini kalau dikentes ini gitu ya. Gitu kan? Jelas semua? Alhamdulillahirabbil. Ini penting ngaji kitab ini begini. Ustaz tak jelaskan semua nama-nama kitabnya. Jadi kalau panjenengan merujuk ke YouTube, insya Allah valid lah. Valid, valid. Gak usah khawatir walaupun saya belum terkenal, belum viral. Viralnya cuma di DPA. Lalu. Oh, laki-laki. Jantan apa laki-laki? Kok mulia banget. Iya. Tidak harus. Kenapa kok yang dipilih laki-laki? Tak perlu saya nyebut, gak usah buka saya kitabnya, hafal saya. Kenapa kok pejantan yang didahulukan? Karena pejantan itu dagingnya lebih banyak daripada betina. Kok betina kok sedikit? Iya, lihat betina yang nyusui, itu kan yang jelas kopong. Kalau demikian, walaupun betina tapi dagingnya banyak, yang utama memang laki-laki dalam rangka untuk mendapatkan daging yang lebih banyak. Bahkan kalau mazhab Maliki itu mendahulukan kambing daripada sapi. Kenapa? Daging kambing dan domba itu lebih bagus dibanding daging sapi. Itu oleh orang Arab lebih suka kambing daripada sapi. Maksudnya memilih daging kambing dan memilih daging kambing dan domba karena lebih bagus kualitasnya dibanding daging sapi. Cuma lambe-lambe Indonesia kan lambe sapi. Maksudnya sukanya daging sapi. Nggak tahu.
Nggak tahu kalau daging kambing itu lebih bagus, lebih bergizi Pak. Oke. Makanya sate kambing, sate yang rata-rata sate kambing tuh kan nggak ada sate sapi. Ada tapi nggak familiar, kurang jos, kurang jereng, kira-kira begitu. Itu gitu, nggih. Itu gitu Pak. Jadi semuanya ada ilmunya, ada keterangannya. Termasuk ini, ngapunten, ini di sini tidak ada, tapi panjenengan butuh tahu ilmunya juga, nggih. Sunnah-sunnah, nggih. Sunnah-sunnah di dalam apa namanya? Di dalam kurban. Di antaranya itu dianjurkan, tidak harus, dianjurkan bahwasanya orang yang mau menyembelih kurban, sapinya itu didiamkan dulu di tempatnya beberapa hari sebelum kurban. Paling tidak kurang 3 hari 4 hari lah. Sebaiknya 4 hari 5 hari. Jadi sapi istirahat dulu di sini. Toko-toko langsung disembelih. Bukan zaman toko-toko langsung disembelih gitu ya. Ada enak juga ya. Itu kan juga. Terus yang berikutnya wa ayyuballidaha wa yujallilaha kal hadi liyushira bitaqdimiha liqaulihi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, surat Al-Hajj. Ya, dan dianjurkan orang yang mau berkurban, hewan kurbannya itu dikalungi, dihias. Lalu dikasih apa? Ya dikasih hias Pak. Hiasan. Untuk apa? Itu untuk menunjukkan ini adalah hewan kurban sebagai syiar. Sebagian itu sampai dikarak dari rumahnya yang kurban. Kadang dikalungi sarung. Iya, bukan dikalungi sapi, sapi gak butuh sarung kok. Tapi mungkin dikasihkan panitia disodakohkan gitu. Ada berapa di sini? Ada berapa sapi? Misalnya 7 sapi, beli sarung BHS 7. Nah, nanti disedekahkan ke penceramah gitu loh. Dikasih jubah. Kasih kalung. Pak Ustadz ini pandai-pandai ngeles ya? Bukan. Keterangan di kitabnya begitu. Di kitab apa? Di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Hajj. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya agama Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Termasuk dimandikan sebelum berangkat, itu dimandikan kurang 2 hari dimandikan. Lalu ketika membawa ke tempat pemotongan dituntun pelan-pelan, jangan disentak-sentak. Loro, jangan dilemah disentak-sentak, talenik, gelem. Gak mau kan? Ya sapi juga gak mau ditarik begitu. Salah mau disembelih, saya disentak. Enggak, itu betul. Wa ayyasuqaha ilal madbah sauqan jamilan, dituntun ke tempat penyembelihan, dituntun dengan elok, nyaman. Ayo bi sapi, bi sapi ayo bi, sapi ayo gitu. Ya memang nggak boleh apa namanya memperlakukan secara tidak lembut kepada sapi kurban. Itu tidak boleh, makruhnya begitu. Jadi termasuk tidak ditarik, akhirnya disentak-sentak itu tidak boleh. Dengan lembut, perlakukan dengan lembut. Kasihan itu detik-detik akhir hayatnya. Mungkin apa kata? Iya, gitu. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Semoga panjenengan paling sehat walafiat. Semua jamaah dikabul hajat oleh Allah. Ya Allah, barokahnya bulan Dzulhijjah, jenengan semuanya dikabul hajat oleh Allah. Ini bulan mulia. Ya Allah, yang saat ini sedang sakit paling sembuh, keluarganya yang sedang sakit, umat Islam di seluruh dunia yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Dan yang saat ini sedang melakukan ibadah haji, perjalanan maupun sudah di tanah suci, semua jamaah haji diberikan sehat walafiat, dikembalikan lagi ke tanah airnya masing-masing. Yang punya hajat oleh Allah dikabul hajatnya,
yang anaknya belum dapat jodoh dipertemukan dengan jodohnya yang baik-baik, yang sudah punya jodoh belum punya putra, ya Allah karuniakan kepada mereka yang belum punya putra anak-anak yang sholihin sholihat, ya Allah, khususnya pada jemaah kami dan keluarganya. Yasir wa la tu'asir, yasir wa la tu'asir. Moga membaca terakhir ayat dari surah Al-Baqarah dan buku kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha